Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan mahasiswa sekalian di ruang virtual ini. Baik, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi berpikir sistem. Mungkin selama ini kita sudah sering belajar tentang pendekatan sistem. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir sistem dari sisi yang berbeda. Sering kita mendengarkan cerita adanya orang Indonesia ketika berada di luar negeri, misalnya di Singapura, di Malaysia. Orang Indonesia tadi akan menjadi pribadi yang positif atau akan mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut. Mereka dengan sangat patuh antre seperti orang di Singapura, mereka tidak buang sampah sembarangan, mereka tidak merokok di sembarang tempat. Singkatnya, orang Indonesia di negara tetangga tadi memiliki perilaku seperti orang yang berada di negara tersebut. Namun ketika orang Indonesia tadi balik lagi ke kampung halamannya, balik lagi ke Indonesia, apakah perilaku tadi masih tetap dipertahankannya? Nah, ini bisa menjadi renungan kita bersama. Ya, mungkin ada yang beberapa orang yang tetap mempertahankan perilaku positifnya. Tapi kebanyakan yang kita lihat, orang tersebut akan kembali ke perilaku semulanya gitu ya. Membuang sampah sembarangan, merokok sembarang tempat, tidak mau antre, dan lain sebagainya. Memperhatikan hal ini, kita mau tidak mau akan melihat hal tersebut, ada suatu hal yang melatari orang tersebut berperilaku seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai structure atau sistem yang ada di belakang lingkungannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, struktur yang bekerja di belakang itu dapat membuat orang bertindak yang berbeda. Dia ada disebutkan structure, influence, behavior. Jadi kalau seseorang diletakkan dalam sistem yang sama, setiap orang itu meskipun berbeda-beda, cenderung akan memiliki perilaku yang sama atau memiliki hasil yang sama. Jadi di situ, kalau structure mempengaruhi perilaku, jadi di situ seseorang yang ditempatkan dalam sistem yang sama, dalam lingkungan sama, dalam suatu organisasi yang sama, meskipun orang tadi berbeda-beda orangnya, cenderung akan mengeluarkan hasil yang serupa, seperti yang dicontohkan orang Indonesia yang berada di luar negeri tadi. Selanjutnya, refleksi hal tersebut dalam bidang kesehatan, mungkin yang kita lihat adanya anak balita yang dibawa ke rumah sakit karena terkena diare berat. Mungkin secara rutin seperti biasanya dokter akan memberikan pengobatan infus, antibiotik, pengobatan lainnya. Dan ketika hari ketiga mungkin si Ahmad tadi yang diceritakan di sini sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Nah, tahun ini si Ahmad itu sudah dibawa orang tuanya ke pelayanan kesehatan tadi sudah 3 kali untuk kasus yang sama. Dokter juga memberikan obat yang selalu sama gitu kan, dan selalu manjur gitu. Namun dokter tadi tahu ketika si Ahmad datang ke rumah sakit, si dokter sudah memprediksikan kemungkinan si Ahmad ini kalau datang lagi berobat ke rumah sakit masih dengan kasus yang sama, sakit diare. Nah, apa yang merefleksikan dari hal ini? Seseorang yang sakit tadi diberi obat atau tindakan kuratif gitu ya. Nah, perlu kita pikirkan apa yang melatar belakangi terjadinya sakit tersebut. Jadi kalau kita mau mengintervensi kejadian tersebut, harusnya jangan hanya mengobati sesaat, tapi kita melihat apa yang menjadi penyebab dari kasus diare si Ahmad tadi gitu ya. Jadi kita harus menanggulangi faktor penyebabnya. Jadi dari akar rumputnya, bukan hanya dari memberi pengobatan saja. Sehingga implikasinya bagi sektor kesehatan, ribuan dokter, ribuan perawat, bidan sudah banyak dimiliki di Indonesia gitu ya. Tenaga kesehatan kita tadi sudah bekerja keras setiap hari. Namun
apakah akan bekerja begitu terus, gitu ya? Tentunya harus kita pikirkan teknik atau metode intervensi lainnya. Mungkin setiap tahun jutaan pil dibagikan, jutaan infus diberikan, jutaan imunisasi diberikan, gitu kan? Tapi faktanya masalah kesehatan praktis belum berubah atau masih terjadi kasus kejadian penyakit. Jadi kita perlu memikirkan intervensi metode lainnya untuk melihat bagaimana memberantas permasalahan kesehatan tadi dari pola yang berbeda. Mungkin dengan menanggulangi akar permasalahan terjadinya kasus penyakit tadi. Nah, dalam memahami sistem, ini yang paling sering kita pelajari sebelumnya, sistem itu terdiri dari input, proses, output. Nah, ini yang paling sering ya. Jadi, input, proses, output merupakan bagian-bagian atau subsistem yang ada di dalam sistem itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda. Mungkin dari definisi sistem itu sendiri. Menurut Peter Singer, sistem adalah sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Ada beberapa keyword yang saya tandain ini. Jadi sistem itu adalah memelihara bagiannya melalui interaksi antar bagiannya. Jadi sehingga bukan hanya subsistemnya saja yang kita pelajari, tapi kita juga harus mempelajari interaksi antar bagiannya. Silakan kalau ada definisi sistem lainnya. Nah, oleh karena itu, berpikir sistem yang akan kita aplikasikan itu merupakan suatu disiplin ilmu untuk melihat sesuatu itu secara menyeluruh. Jadi jangan hanya melihat inputnya saja, prosesnya saja, outputnya saja gitu ya. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana kesinambungan hubungan antar bagian tadi dalam menjalankan sistem yang ideal. Nah, ada dua hal yang kita lakukan selama ini. Seharusnya, mana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita mungkin melakukan pendekatan sistem, itu baru berpikir secara ilmiah. Kita baru menganalisis. Jadi, cara berpikir selama ratusan tahun ini yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya. Jadi kita berpikir ilmiah dengan pendekatan sistem tadi, kita membelah sistem yang besar menjadi bagian yang kecil yang bisa kita pelajari dengan mudah. Kemudian mungkin melakukan deduksi untuk mengerti mekanisme bagian yang kecil tadi. Jadi kita mempelajari bagian kecil tadi secara mendalam, mungkin mengkompilasi analisisnya sehingga mengerti bagian kecil tadi. Namun seharusnya kita melaksanakan atau sudah menerapkan berpikir sistem atau berpikir secara sintesis gitu ya. Kita meletakkan elemen sistem dalam konteks yang utuh dalam sebuah sistem, kemudian kita mempelajari hubungan antar elemen yang ada dalam sistem tadi, ini disebut sebagai hubungan internal, kemudian mempelajari hubungan sistem sebagai elemen dalam sistem yang lebih besar, atau hubungan secara eksternal. Diibaratkan sistem itu kita lihat sebagai sebuah jam dinding. Nah, ini jam dinding sebuah sistem terdiri dari sistem-sistem kecil lainnya. Ada beberapa komponen yang melengkapi dalam jam ini sehingga jam bisa berfungsi dengan baik. Bisa kita lihat beberapa komponen ini, namun jika salah satu komponen ini saja rusak, itu bisa mempengaruhi kondisi atau jalan kerja dari jam itu sendiri. Jadi kalau misalnya pairnya rusak, otomatis akan mempengaruhi fungsi jam secara keseluruhan. Itulah sebuah sistem ya. Jadi menjaga hubungan interaksi, menjaga tugas fungsi dari masing-masing komponen untuk menjalankan sistem yang lebih besar lagi. Nah, sehingga perubahan cara berpikir ini mulai dari kita yang awalnya berpikir ilmiah, melihat, menganalisis sebuah jam untuk mengetahui beberapa komponennya, kita sekarang merubah cara berpikir kita dengan berpikir sistem yang sebenarnya. Kita mendalami bagaimana jam berfungsi dan peran masing-masing bagian dalam jam tadi, sehingga kita bisa melihat peran jam secara utuh bagi kehidupan manusia. Nah,
Jadi berpikir sistem tadi, pendekatan sistem yang sebelumnya kita memecah persoalan menjadi komponen yang lebih kecil, padahal seharusnya kita melihat persoalan sebagai interaksi antar subsistem di dalamnya dengan interaksi sistem yang lebih besar. Jadi jangan hanya mengobati saja, tapi kita melihat persoalan apa penyebab terjadinya kasus permasalahan kesehatan tersebut. Jadi dari akar permasalahannya yang kita tanggulangi. Lebih lanjut, jika kita melihat sistem itu sebagai sebuah pohon, sistem tersebut terdiri dari batang, terdiri dari daun, mungkin akar, sehingga menjadi satu kesatuan sistem pohon yang utuh. Ketika bahan pohon tidak menjalani fungsinya dengan maksimal, atau ketika daun tidak menjalankan fungsinya secara optimal untuk menyerap sinar matahari, untuk menjalankan fotosintesis di dalam pohon ini, otomatis pohon tidak akan berkembang, gitu kan. Jadi interaksi antar bagian ini yang perlu dipertahankan. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, berpikir ilmiah itu kita baru mengenali elemen masing-masing pohon, tapi ketika kita berpikir sistem, kita sudah melihat hubungan internal dan eksternal antara pohon, internal dalam pohon maupun eksternal di luar antar bagian pohon dan lingkungannya. Jadi kita melihat pohon dalam ekosistem yang lebih besar. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi, mendalami interaksi internalnya, kita melihat interaksi antar elemen pohon, daun, hubungannya dengan pohon, pohon hubungannya dengan akar, dan lain sebagainya, sehingga masing-masing daun menjalankan fungsinya dengan optimal, akar menjalankan fungsinya dengan optimal, batang menjalankan fungsinya dengan optimal, sehingga bisa menjalankan fungsi sistem yang utuh sebuah pohon yang menjalankan fungsi pohon yang optimal juga ya. Jadi tergantung kerja dari subsistem yang ada di dalam pohon itu sendiri. Kemudian ketika kita mendalami interaksi internal dari pohon tadi, kita melihat hubungan antar pohon yang ada di sekitarnya, antar pohon dengan hewan yang ada di sekitarnya, antar pohon dengan mungkin sungai yang ada di situ, gitu ya. Jadi kita akan mengenali interaksi pohon dan komponen-komponen hutan lainnya ya, atau sistem-sistem lainnya yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, sistem yang kita lihat itu merupakan salah satu fokus yang kita amati pada waktu tersebut gitu. Jadi bisa sistem pohon, bisa sistem yang lebih besarnya lagi interaksi dengan lingkungan sekitar ya. Jadi disesuaikan dengan penempatan fokus yang kita amati pada saat tersebut. Contoh selanjutnya dalam bidang kesehatan yang kita lihat, misalnya bisa kita lihat ini gambar apa gitu ya. Seharusnya dari gambar ini kita bisa memiliki beberapa interpretasi pada apa yang ditampilkan di sini. Misalnya seorang anak yang duduk di pangkuan bapaknya, seorang tenaga kesehatan yang sedang mengimunisasi atau mengobati pasien gitu kan. Atau bisa juga kita sebut sebagai seorang anak dengan gizi buruk yang duduk di pangkuan bapaknya. Sehingga dari foto ini kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa misalnya dari sudut yang lebih luas dari lingkungan sekitar rumah si bapak tadi, kita melihat seorang anak dengan gizi buruk yang duduk di pangkuan bapaknya. Lebih luas lagi kita melihat ini dari sisi geografis yang lebih luas, kita tetap melihat itu sebagai seorang anak dengan gizi buruk yang duduk di pangkuan bapaknya. Lebih luas lagi kita melihatnya di lingkup Indonesia, seorang anak dengan gizi buruk di pangkuan bapaknya. Maupun lebih luas lagi kita melihat seorang anak dengan gizi buruk yang duduk di pangkuan bapaknya. Ini secara global. Permasalahannya tetap yang kita lihat adalah seorang anak dengan gizi buruk yang duduk di pangkuan bapaknya, gitu ya. Nah, interpretasi dari hal ini yang harus kita pahami bahwa
dalam kasus gizi buruk tadi ada beberapa dimensi atau level yang perlu kita pahami untuk kita melakukan intervensi. Misalnya di level rumah tangga, gizi buruk mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bisa dukungan dari rumah tangga maupun dari beberapa intervensi yang dilakukan untuk gizi buruk ini. Kalau dari tingkat individu yang kita lakukan adalah memberikan makanan tambahan dan lain-lain. Kemudian pada level rumah tangga kita melihat gizi buruk itu dengan kita melihat apa faktor penyebab terjadinya gizi buruk. Mungkin ketahanan pangan di keluarga tadi itu kurang, penghasilan keluarganya kurang. Jadi intervensi yang kita lakukan kita sesuaikan dengan kondisi rumah tangga tadi. Kemudian pada level yang lebih luas di rumah tangga, di lingkungan pedesaannya atau kelurahannya, mungkin yang kita lihat misalnya kondisi di daerah tersebut memang rawan pangan gitu ya. Jadi intervensi kebijakannya akan disesuaikan dengan lingkungan yang berada di pedesaan tersebut atau berada di kelurahan tersebut. Begitu pula level yang lebih tinggi di atasnya. Mungkin di kecamatan, mungkin di kabupaten, mungkin di provinsi, semua hal tersebut pada level-level masing-masing tadi akan menuntut peran dari masing-masing stakeholder dari level tersebut. Jadi masing-masing level stakeholder akan menangani kasus gizi buruk di rumah tangga tadi, anak yang duduk di pangkuan bapaknya tadi, sebagai permasalahan yang sama, tapi dari dimensi yang berbeda, melihat dari aspek yang mungkin di level yang berbeda tadi, dari level kecamatan, dari level kabupaten, dari level provinsi, maupun global sampai ke tingkat Indonesia. Hal tersebut akan menentukan intervensi yang akan kita lakukan di bagian mana. Sehingga bisa kita simpulkan itu tadi, dalam framework sistem, kita berpikir sistem, kita tidak hanya melihat potret statis saja, tapi kita melihat kesaling hubungannya gitu ya, antar bagian-bagian yang ada dalam sistem tadi. Jadi bagaimana antar komponen tadi menjalankan fungsinya dengan optimal. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya memahami sistem berdasarkan interaksi yang ada di dalamnya.